Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali di pembelajaran bahasa Indonesia. Apa kabar anak-anakku? Semuanya baik-baik saja ya. Semoga tetap sehat, tetap semangat. Di dalam masa pandemi ini, semoga kalian selalu menjaga jarak, cuci tangan yang sering, dan keluar harus menggunakan masker. Mari anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, selanjutnya silakan kalian menyimak pembelajaran ini. Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5, tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara memperoleh informasi dari teks yang dibaca berdasarkan kata tanya. Apa yang akan kita pelajari anak-anak? Baik, mari kita lihat. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah membaca teks dan menjawab informasi terkait dengan pertanyaan dari kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Yang kedua, berdasarkan teks bacaan, mempresentasikan informasi yang diperoleh. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah membuat peta pikiran dan menuliskan teks dengan baik. Nah, mari kita lihat dulu contoh teks bacaan berikut ini. Judulnya Dayu dan Ikan Hias. Dalam setiap teks bacaan selalu mengandung unsur dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang berupa kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Kalian bisa baca ya. Dayu dan Ikan Hias. Siapa di sini tokohnya? Iya, betul, Dayu dan ikan hias. Dayu memelihara banyak ikan hias berjenis ikan mas koki. Ikan-ikan hias itu dipelihara dalam sebuah akuarium. Setiap hari, Dayu memberi makan ikan-ikannya. Dayu juga rutin membersihkan akuarium, lalu mengganti airnya dengan air bersih. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali. Coba mari kita lihat informasi apa yang diperoleh pada paragraf 1. Siapa yang memelihara ikan? Ya, betul, Dayu. Apa yang dipelihara Dayu? Ya, betul, ikan-ikan hias yaitu ikan mas koki. Di mana Dayu memelihara ikan? Ya, betul, Dayu memelihara ikannya di dalam akuarium. Bagaimana cara Dayu memelihara ikan itu? Dayu memberi makan ikan-ikannya setiap hari. Nah, kalian sudah mulai paham ya? Coba kita lihat paragraf kedua. Dayu senang melihat ikan-ikan di akuarium, berenang ke sana dan kemari. Dayu memperhatikan saat mulut ikan-ikan itu terbuka dan tertutup, seolah-olah ikan-ikan itu selalu menelan air. Dayu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ikan-ikan itu? Nah, paragraf kedua ini kalian masih bisa menemukan ya beberapa jawaban dari beberapa kata-kata tanya. Yuk kita bahas apa sih kata tanya aja itu? Kata tanya itu terdiri dari kata apa, siapa, di mana, kapan, ya dan bagaimana, mengapa. Apa biasa digunakan untuk menanyakan hal atau pekerjaan. Siapa biasanya digunakan untuk menanyakan nama. Di mana biasanya digunakan untuk menanyakan tempat. Kapan biasanya digunakan untuk menanyakan waktu. Kalian paham ya? Baik. Sekarang kita lanjutkan. Penggunaan tanda tanya. Ingat, setiap kita membuat kalimat tanya, kita harus menggunakan tanda tanya di akhir kalimat. Contoh, apakah polusi udara dapat merusak paru-paru? Kalian bisa lihat ya, ada tanda tanya di belakang kalimat tanya. Ciri-ciri kalimat tanya selalu ada unsur kata tanya. Betul. Sekarang yang kedua, penggunaan tanda tanya digunakan menandai sebuah kalimat yang diragukan atau belum pasti kebenarannya. Contoh, pensil warna itu milik Rio. Ya, jadi apakah pensil warna itu milik Rio atau bukan, itu belum dipastikan kebenarannya. Pensil warna itu milik Rio. Ya, jadi seperti itu. Paham ya? Jadi anak-anak, kesimpulannya,
bahwa dalam setiap teks itu mengandung unsur kata tanya. Bisa siapa, di mana, kapan, apa, bagaimana, dan mengapa, sehingga kalian dapat mengambil informasi dari jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam teks. Oke, itu ya hari ini ya. Tugasnya, hari ini kalian harus mengerjakan buku paket Bahasa Indonesia halaman 15 dan 20. Seperti biasa, dikerjakan saja di dalam buku paket, diberi nama dan kelas, kemudian dikirimkan melalui WA atau Google Classroom. Demikian ya. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di perjumpaan berikutnya. Bila selesai sudah pembelajaran kita hari ini, semoga anak-anak sekalian dapat menyimak dan memahami sehingga nanti dapat mengerjakan tugasnya dengan baik, bertanggung jawab, dan mandiri. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Selesai dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.